Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Kawan-kawan semuanya, bagaimana kabarnya nih hari? Semoga kawan-kawan semuanya sehat selalu di perantauan, amin. Semoga kawan-kawan semuanya terhindar dari mara bahaya, dan semoga kawan-kawan semuanya dipermudah segala urusannya, sampean, amin. Oke, yang pertama adalah pembaharuan woro-woro di berbagai tempat atau public area, yang dimana banner ini berisikan tentang aturan bahwa ketika ada yang berisik atau menggunakan musik dengan suara pengeras yang kencang, ini bakal didenda 3 level dan juga bakal dipenjarakan, kawan. Dan banner-banner ini dipasang di berbagai tempat, khususnya liburan atau tempat jogging-jogging pada warga lokal ataupun pada pekerja migran asing. Jadi banyak sekali taman-taman yang sudah dikasih banner, kan kawan. Nah, isi dari banner tersebut adalah siapapun yang melakukan aktivitas musik di tempat hiburan yang mengganggu orang lain akan dikenakan denda tingkat 3, yaitu 10.000 dolar Hongkong atau sebesar 20 jutaan, dan dihukum selama 14 hari. Jadi gini kan kawan, ini tidak hanya berlaku tentu pada para pekerja migran asing, namun juga warga lokal yang biasanya menggunakan musik ketika mereka melakukan aktivitas, contoh senam ataupun sejenisnya, ya kan kawan. Nah, di sini ini banyak yang kawan-kawan tidak ketahui bahwa ada semacam penjabarannya. Pertama adalah pengendalian kebisingan ini tidak hanya sekali lagi di tempat umum saja, namun di rumah pun ini juga diaturkan, kawan. Nah, isinya apa sih aturan dari ini? Pertama adalah kawan-kawan ada waktu tertentu yang tidak diperbolehkan ketika kawan-kawan ini berada di rumah tangga atau di rumah. Pertama adalah tidak boleh melakukan berbising atau membuka musik secara keras ini dari jam 11 malam sampai jam 7 pagi. Pertama, kemudian yang kedua adalah pada hari libur atau pada public holiday ini juga tidak diperbolehkan, baik itu di rumah tangga atau di public area, tidak diperbolehkan untuk membuka musik secara besar-besaran atau keras. Nah, di antara ini semuanya yaitu contoh apa aja sih? Pertama adalah adanya masyarakat yang memainkan atau mengoperasionalkan instrumen musik atau sejenisnya, entah itu biola, entah itu piano. Sekali lagi ini juga tidak diperbolehkan ketika jam 11 malam sampai jam 7 pagi, kan kawan. Kemudian yang kedua adalah memutar rekaman kaset atau peralatan radio atau TV secara keras, ini juga tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan pengeras suara atau megafon secara keras, ini juga tidak diperbolehkan. Kemudian yang keempat adalah menjalankan suatu perdagangan yang menggunakan megafon. Sudah tidak diperdebatkan lagi ya, banyak juga ibu-ibu orang lokal ini menjual sayur yang selalu menggunakan megafon dengan suara yau beng, yau leng, seperti itu ya, itu juga tidak diperbolehkan. Bahkan bagaimana kak kalau si tukang jamu, si ibu Ira ini menggunakan musik kemudian dia berjoget? Sekali lagi dia juga bisa kena pasal apabila menggunakan pengeras suara. Kalaupun saat ini dia belum kena, mungkin saat kejadian polisi tidak berada di situ.
Kemudian yang terakhir adalah memelihara binatang, entah itu anjing atau burung, dan itu berisik sekali. Burungnya ini bersiul terus menerus, kemudian anjingnya menggonggong terus menerus. Nah, ini juga tidak diperbolehkan bagi pemiliknya untuk memelihara apabila binatang-binatang tersebut itu terlalu berisikan, kawan. Nah, jika adanya pelanggaran di atas, berarti ini bisa dipenjara dan juga bisa dikenakan denda. Jadi bagikan kawan semuanya berhati-hati apabila melakukan aktivitas joget-joget di luar sana. Bagaimana kalau aku mendengarkan musik secara keras? Musik di HP itu tidak terlalu keras, jadi silakan saja kalau kawan-kawan menggunakan musik untuk TikTok atau sejenisnya, itu tidak masalah. Tapi ketika kawan-kawan mau membawa megafon yang besar kemudian untuk aktivitas, maka Anda bakal dikenakan pasal ini. Bagaimana kalau ada sekelompok yang mengadakan kegiatan di luar sana? Maka sekali lagi sekelompok itu harus melakukan izin dulu kepada polisi Hong Kong. Jadi adanya izin baru diperbolehkan, seberapa volumenya dan jam berapa sih pengeras suara itu akan ditampilkan nantinya. Jadi harus izin dulu. Kalau tidak izin, sekali lagi ya siap-siap bakal dikenakan denda dan juga penjara. Oke, ini yang pertama dan kita bakal beralih informasi yang kedua. Jadi kawan-kawan silahkan tonton video ini dan silahkan berikan reaction dari video ini kawan-kawan. Indo kena 2000, kalau dikurskan 5 juta. Kalau dikurskan 5 juta Mbak, 5 juta. Mbak Indo kena. Oke, kawan-kawan tadi sudah nonton video tadi, jadi sedikit aja gambarannya. Jadi ada Mbak Indonesia yang berkerudung ini menyeberang jalan. Mbak Indonesia ini mengikuti mbah-mbah, kongkong-kongkong, orang lokal yang menyeberang jalan tanpa melihat lampu. Artinya si mbak ini melakukan pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas di negara Hong Kong. Jadi lampunya warna merah, mbaknya nyelonong. Dipastikan ini karena ngikuti mbah-mbah tadi. Nah, ketika dia sampai ke tepi, langsung didatangi oleh petugas dari patroli lalu lintas. Nah, ada 3 orang yang melakukan penyeberangan, padahal itu sudah memakai seragam loh, tapi mbaknya memaksa. Entah dianya itu terlalu asik main HP atau mungkin terlalu terburu-buru, dia tidak melihat kalau di sekitar itu ada petugas lalu lintas. Alhasil ketika dia sudah sampai di tepi, maka dia dipanggil. Jadi dia baru ngeh nih, dia bakal kena pasal, yaitu menyeberang lalu lintas atau pelanggaran lalu lintas kan kawan. Nah, di situ yang dicegat oleh petugas ada 2, padahal si pelanggarnya 3. Jadi ada kongkong ini yang lolos kan kawan. Yang kena teguran itu mbah perempuan dan juga si mbak berkerudung itu. Sekali lagi, kalau adanya pelanggaran lalu lintas yang dulunya 2.000 ini bakal dinaikkan menjadi 5.000 kan kawan, dan bisa menjadi 10.000 dolar Hong Kong atau sebesar 20 juta ya. Oke, jika kawan-kawan melakukan pelanggaran 1 kali, aturannya adalah Anda bakal dikenakan denda sebesar 5.000 dolar Hong Kong atau 10 juta, dan penjaranya adalah 3 bulan. Itu kalau 1 kali pelanggaran. Tapi kalau di tempat lain kan, karena melakukan pelanggaran lagi, jadi kedua kali ya, kawan-kawan bakal dikenakan dengan level 3, berarti 10.000 dolar Hong Kong atau sebesar 20 juta rupiah.
dan dipenjara selama 6 bulan. Ini kalau lebih 1 kali. Jadi sekali lagi hati-hati kalau Anda nyebrang jalan. Jangan suka mengikuti orang lokal atau kebiasaan orang lokal. Karena kalaupun orang lokal ini kena denda di penjara, dia masih aman. Dia masih memiliki uang untuk membayar denda atau penalti kan kawan. Tapi kalau kawan yang kena denda 5.000, 10.000 yang rugi Anda, bagaimana Anda membayarnya? Apakah Anda ada tabungan? Bagaimana Anda akan melakukan berkali-kali pembayaran? Karena 10.000 loh, Anda bisa mengansur sampai 3 kali 4 kali. Lalu apakah itu diperbolehkan? Sekali lagi ini yang harus Anda pikirkan. Tapi kalau pelanggaran Anda juga berkali-kali, secara otomatis ini juga bisa mempengaruhi extend visa Anda ke depannya, karena Anda ini sering sekali melanggar aturan di negara Hong Kong. Jadi mulai saat ini ada petugas atau enggaknya, tolong untuk disiplin di luar sana. Jangan melanggar aturan. Apalagi kalau sampai Anda membawa anak jagaan Anda, mbah Anda, kemudian Anda nyelonong padahal di situ lampu sedang merah, belum berhenti, dan pengendara ini juga belum berhenti. Kalau sampai Anda melakukan hal seperti itu, maka selain pelanggaran, Anda juga bakal kena denda atas pelanggaran anak jagaan Anda atau mbah jagaan Anda yang Anda ajak untuk melakukan pelanggaran di jalan. Jadi hati-hati kan kawan. Taati aturan di negara orang, karena ini simple loh kan kawan. Simple, Anda cukup mengikuti, tidak perlu ikut-ikutan dengan orang lokal, Anda pasti selamat. Tapi kalau Anda ini gubyak-grubyuk ikut-ikutan, alhasil Anda bakal rugi besar. Semoga dengan pembahasan ini bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.